Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama tentunya kembali kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kembali kita bertemu di tempat yang sangat berbahagia ini, tentunya dalam rangka menghadiri tausiah atau takziah di malam ketujuh atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Rasake Ambok Lalo, ya, yang insya Allah sebentar kita akan dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Taslim MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Salam dan salawat tentunya kembali kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang senantiasa mewariskan kepada kita semua risalah kehidupan yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua ini akan mendapatkan syafaat insya Allah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, tentunya mengawali dari acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda kita Saskia. Olehnya itu kepada Ananda disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dihantarkan oleh Anda kita Saskiah. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah yang insya Allah dihantarkan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Hadi Muhammad Taslim MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya Allah, anta maksudana uriduka matlubana wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta mau'izun kafiyah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Atani Jibril faqala ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu waf'al ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, jamaah Tazkiratul Maut yang sama dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada almarhum Bapak Ambo Lalu yang insyaallah mudah-mudahan beliau bukan cuma sekedar panggilan almarhum, tapi mudah-mudahan betul-betul beliau adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi beliau adalah orang yang meninggalkan banyak manfaat kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada sesama manusia. Alhamdulillah, ucapan ini bukan berarti bahwa kita bersyukur atas kematian beliau. Tapi memang kita dianjurkan apabila kita kena musibah, maka yang pertama kita ucapkan itu adalah Alhamdulillah. Baru kita mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berdialog dengan malakal maut. Ay malakal maut, qabattum abdi. Kau telah mengambil salah satu dari hambaku. Naam ya Allah. Qabattum thamarata fuadihi. Kau telah mengambil orang yang mereka sangat cintai. Naam ya Allah. Madza qala abdi. Apa yang diucapkan oleh hambaku? Maka malakul maut menjawab, hamidaka wastarja. Hambamu memuji-muji kamu dan mengucapkan istirja. Yaitu Alhamdulillah dan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah, kalau begitu anibu baitan fil jannah, bangunkanlah istana di surga almarhum ini dan berikanlah nama istana itu dengan Baitur Rahmi, istana kasih sayang. Tidak apa-apa kita kalau kena musibah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita pada malam ini pertama untuk datang bertakziah. Ya, Nabi menyampaikan, kalau ada tetanggamu yang sakit, maka jenguklah. Kalau ada tetanggamu yang kena musibah, maka datanglah untuk bertakziah. Dan kalau ada tetanggamu yang kena atau diberikan tambahan nikmat oleh Allah, maka datanglah untuk bertahniah. Jadi lawan dari takziah itu adalah tahniah. Tahniah itu mengucapkan atau memberikan ucapan selamat. Kalau ada tetanggamu yang ada apa-apanya atau ada aibnya, maka tutupilah aib. Kalau ada tetanggamu yang butuh pinjaman, maka pinjamkan.
Tapi yang pinjam palisu. Ya. Karena ada orang itu suka minjam tapi susah kasih kembali. Oh ditagi, nah bombeki dulu. Kalau kita sudah tahu semua bahwa ya jangan, salah satu yang menghalangi orang masuk surga itu orang-orang yang punya utang. Maka Rasulullah tidak mau mensolati sahabatnya karena sahabatnya itu masih terlilit dengan utang. Nanti ketika Umar, kalau tidak salah Abu Bakar yang mengatakan, saya yang tanggung utangnya Rasulullah, mau Rasulullah SAW mau mensolati sahabatnya yang terlilit dengan utang. Dan janganlah kau membuat bangunan, membuat tetanggamu itu terhalang angin masuk dalam rumah. Tapi kalau ini yang sulit kalau kita di kota-kota besar. Karena tanah kita itu sempit. Ya kalau menurut saya bisa dianalogikan bahwa kalau kita membawa bangunan, minta izinlah kepada tetangga. Jangan membuat bangunan tanpa pemberitahuan kepada tetangga. Apalagi kalau kita mengambil tanahnya orang 1 senti. 1 senti saja kita ambil, ibu akan dikalungkan ini rennya itu akan diukur ke bawah. 7 susun tanah akan dikalungkan nanti di lehernya. Bagaimana kalau 1 jengkal? Bagaimana kalau 1 meter? Dan bagaimana kalau 1 hektar? Nah, itu. Jadi bukan cuma amal jariah yang ada, dosa jariah juga ada. Kapan kita mengambil tanahnya tetangga, atas kita mati kita tetap mengalir dosanya sama kita. Termasuk juga siapa yang mengambil badan jalanan sebagai bangunan rumah, maka sekalipun sudah mati masih mengalir terus dosanya sama kita. Jadi bukan cuma amal jariah yang ada, ibu, dosa jariah juga ada. Dan siapa yang membuat polisi tidur terlalu tinggi, itu juga dosa jariah itu. Ya, hati-hati. Ya. Saya tidak terlalu fokus kepada takziah. Ya. Dua poin saya mau sampaikan pada malam ini. Yang pertama adalah apa-apa saja yang masih diharapkan oleh orang yang sudah mati. Dan yang kedua adalah bagaimana pentingnya kita selalu mengingat kematian supaya jangan terlena dalam hidup. Ya. Kenapa saya tidak fokus kepada takziah? Karena beliau ini kalau dari segi matematika ukuran Nabi rapi betul nih waktu. Sudah 88 tahun. Ya, dan salah satu kesyukuran beliau ini, ya, semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah dan yang dicatat tinggal kebaikannya. Karena sudah sampai mencapai 90 tahun umurnya. Dan salah satu keistimewaannya beliau lagi, di hari kemudian bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Karena sudah mencapai hampir 90 tahun. Itu kemudian sebenarnya tidak apa-apa kita minta panjang umur, karena khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang panjang umurnya dan baik amalnya seperti beliau. Ya, mengurus mulai dari orang yang lahir sampai orang mati beliau urus. Ya, mulut cerita dari anaknya. Ya, jadi beliau mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan. Termasuk beliau katanya adalah ya pandai bola istilahnya, ya pandita bola. Ya, kalau ada ini luar biasa. Jarang orang yang bisa seperti itu. Itu yang saya maksudkan bahwa beliau ini kematiannya sangat bermanfaat. Beliau ini perjalanannya sangat bermanfaat bagi manusia. Dan itu menjadi amal jariah beliau. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah ini sudah menggariskan bahwa masa panennya umatku itu antara 60-70 bulan. Nah, beliau sudah sampai hampir 90 tahun. Ya. Yang kedua, orang mati ini bukan putus amal, bukan putus pahala.
Yang putus adalah amal. Idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min thalatin. Dari komate ni anak pona ada teputtu ni amala. Ya, amalnya yang putus, saya pernah jelaskan dulu. Amalnya, tapi pahalanya tidak. Pahalanya tidak. Ya, beda amal, beda pahala. Amal itu artinya pekerjaan. Sedangkan amal itu hasil dari pekerjaan. Ya. Jadi amal itu ibu bapak kerja di kantor. Itu namanya amal. Beramal di kantor. Ya, pensiun putus amal. Seperti bayi yang sudah pensiun putus amal di kantor. Tapi dapat dikasih pensiun. Nah, itu namanya amal, Pak. Dia tidak beramal tapi tetap dapat racina. Begitu juga orang mati. Yang putus itu adalah amal. Tidak bisa lagi sholat. Itu yang putus. Tidak bisa lagi puasa. Tidak bisa lagi tahajud. Tidak bisa lagi baca Al-Quran. Ya. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa orang mati seorangnya itu mungkin orang khusus masih bisa sholat. Istimewa. Salah satu contoh ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ya, beliau menjadi imam kepada semua arwah para nabi dan rasul, ya, yang sudah meninggal dunia. Berarti orang mati juga masih sholat, karena beliau yang menjadi imam. Dan yang arwah mulai dari Nabi Adam itu ikut di belakang Rasulullah SAW. Tapi kalau ada katanya seperti itu, ini orang khusus hanya untuk menyempurnakan amalnya yang kurang. Ini saya sampaikan sekalian. Sebelum kita menyesal, maka kasih full memang amal tak. Karena salah satu yang disesali orang yang sudah yang mati itu adalah orang yang masih mau kasihan beribadah tapi tidak bisa lagi. Ya. Saya ulangi kembali sekalian. Al-amalu harakatul jismi wal qalbi. Amal itu adalah gerak jasmani dan hati. In taharraka fihi sawab sumiyat ta'ah. Kalau gerak itu mendatangkan pahala, maka namanya amal ta'at. Wa in taharraka fihi iqab sumiyat maksiyah. Kalau gerak itu mendatangkan dosa dan siksa, namanya amal maksiat. Makanya supaya semua amal kita ini, gerak kita ini bernilai ibadah, maka ibu sekalian, ya jangan lupa 3 hal. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Di sekecil apapun amal yang kita lakukan, Bu, berniat gitu. Apa sandek glorifikan Allah Ta'ala. Ya, yang membedakan itu semua niat, Bu. Mandi wajib, mandi sunat, mandi ihram, mandi apa saja, yang membedakan cuma niat. Seorang tukang ojek yang keluar rumah pergi mencari uang. Kalau niatnya hanya untuk mencari uang, maka rugi, Bu. Keluar, ya yang didapat cuma uang, tapi tidak dapat pahala. Ya. Tapi kalau tukang ojek keluar itu untuk mencari rezeki halalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjalanannya mencari rezeki lolongan toni doe, tapi tetap dapat pahala dari Allah. Masuk waktu sholat, maka dia pergi sholat, tinggalkan semua pekerjaan yang lain. Karena memang tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu beramal. Ya, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Diusahakan semua pekerjaan kita ini bernilai ibadah. Dianggap sebagai, jangan lagi dikotomikan ini dunia, ini akhirat. Di mana ada dunia, di situ ada akhirat, dan di mana ada akhirat, di situ ada dunia. Jangan dikotomikan. Jadi khuliqna lil ibadah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau ada orang sudah masuk waktu sholat masih kerja, sudah masuk waktu sholat masih mencuci motor, mobil, berarti orang itu error. Oh, error. Ya kenapa? Karena memang ya sama dengan HP. HP itu diciptakan itu alat komunikasi. Alat komunikasi. Tapi dalam HP itu banyak aplikasi. Ada musik, ada Facebook, ada WA, macam-macam. Ya. Tapi kalau sudah masuk panggilan, maka semua yang lain itu berhenti. Nah, biasa aku kalau sementara kuliah Zoom, saya kutelpon bilang mau ganggu kita ya. Ya, ternyata paling kalau orang sementara Zoom di telepon, berhenti itu semua aktivitas yang lain. Ya, kenapa? Karena memang tujuan utama diciptakan itu alat komunikasi. Sama juga kita, Bu. Kita tidak dilarang untuk kerja, silahkan. Tapi ketika sudah masuk waktu ibadah, tinggalkan semua pekerjaan. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya usahakan semua pekerjaan kita ini usahakan bernilai ibadah. Yang pertama niat. Ya, saya kalau keluar rumah ibu, saya pasti berniat saya mau pergi ceramah Allah untuk mencari ridho. Tidak dapat tomaki dunia, tidak dapat tomaki akhirat. Ibu datang di sini takziah berniat ibu. Saya pergi takziah untuk mencari ridhomu. Maka mulai langkah kita, mulai tinggalkan rumah sampai kembali ke rumah. Dapat tomaki dos. Ya, dapat tomaki pahala. Tapi kalau kita tidak berniat ibu, langkah kita sia-sia. Jangan bilang, dan semua Allah Ta'ala. Udah enak cocok karena memang agama mengajarkan kepada kita bahwa kitalah yang harus mulai. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu menentukan adalah. Yang kedua adalah doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan ruhnya ibadah. Makanya ada semua itu doanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata. Nah, di atas kanan Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbil ghafurur. Ya, istilah saya anggapnya luar biasanya Rasulullah. Ya, dia mencarikan kita jalan bagaimana supaya kita semua bisa selamat. Mau makan saja ada doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kenyang tomaki dapat tomaki. Ya, yang ketiga sesuai dengan sunnah. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan sementara duduk, ya minum sementara duduk, maka semua itu bernilai ibadah di sisi Allah. Maka saya itu kalau pergi di acara pengantin ke apa, nah saya minum dengan air gelas, pasti 2 pipetnya saya. Ya, supaya kita ini sesuai dengan sunnah, jangan disisa. Ya, kenapa 2 pipetnya? Karena biasa orang kalau minum tak 1 di pipetnya. Ya, kalau letak kami di situ kita tidak tahu mana mianuku di sini. Ya, pergi ambil makanan kembali, ada semua gincungnya lagi di situ, disisa lagi. Karena kita semua tahu bahwa sisa itu adalah mubazir. Ya, tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi usahakan ibu sekalian kita bertindak ini semua adalah sesuai dengan koridor sunnah Rasulullah SAW supaya semua bernilai ibadah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mau bergaul suami istri, baca doa dulu. Allahumma jannibna. Tapi nah lupa semua mi kuliah ini. Nah lupa nama Pak Iman, lupa itu nih kak. Oh biasa mau baca kak? Oh. Ya, baca doa ki Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaq. Ya. Jadi mulai kita sampai selesai acara, maka tetap kita dapat nikmat, tapi tetap dapat pahala. Tapi kalau tidak bisa ya Bismillah saja dibaca sampai selesai acara. Yang penting ya jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya semua itu bernilai ibadah. Nilai ibadah itu. Ya. Dan yang ketiga adalah yang kita lakukan sesuai dengan masuk dalam kamar mandi ada doanya. Ya. Apa namanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sesuai dengan sunnah, kaki kiri masuk. Keluar dengan kaki kanan, baca doa lagi di luar. Alhamdulillahillazi azabani azza wa afani. Jadi semua ada doanya ibu. Supaya semua bernilai ibadah. Mau tidur, ada doa.
Ya. Maka kalau mau kita tiru sekalian, banyak sekali bisa kita baca. Ada orang tidak beramal tapi dapat pahala. Beramal itu sebenarnya cuma tidak dia lakukan sampai sempurna. Ya, contoh Nabi menyampaikan kepada Aisyah, "Hai Aisyah, la tanami hatta takhtimil Quran." Jangan kamu tiru sebelum kamu khatam Al-Quran. Aisyah mengatakan, bagaimana caranya Rasulullah? Mau melok kasih matindro ya. Nah kalau Al-Quran mau dikhatamkan itu butuh waktu yang lama. Maka Rasulullah tersenyum, cukup kau baca Qul huwallahu ahad 3 kali, faka'annama khatamtil Quran, maka sama saja kamu sudah khatam Al-Quran kalau mau tidur. Jadi kalau mau kita tidur, ya yang pertama dibaca itu suratul Fatihah dulu. Saya sering sampaikan, Bu, bacakan semua Fatihah kepada orang yang ada di sekeliling kita. Ada 10 kelompok kalau tidak salah. Pertama, bacakan Fatihah Namita. Yang kedua, bacakan suratul Fatihah, kedua baca jantan. Ya. Saya kalau mau tidur patung ke, tapi kalau apa namanya ngantuk sekali mah saya rapol saja. Satu Fatihah akan namanya ini enak niat yang lain. Yang pertama Nabita, yang kedua Todoi Baca Jetta, yang kedua ulama dan guru tak, yang ketiga Bapak dan Tata. Bacakan semua Fatihah. Yang keempat, ya apa namanya, orang yang kita cintai. Yang kelima, orang yang mencintai kita. Yang keenam, orang yang membenci kita. Dan yang ketujuh, orang yang kita benci. Makanya kalau mau kita tidur, bayangkan orang yang menjengkelkan pada hari itu, baru kita bacakan suratul Fatihah. Insya Allah nyanyi tidur tabu. Ya, yang dibacakan. Jangan harap mau semua suka orang, tidak semua, Bu. Ya, Rasulullah saja orang yang terbaik, tapi masih banyak orang yang benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Ya, bacakan juga suratul Fatihah kepada orang yang menitip doa kepada kita. Nah, biasa doakan anak. Kita cuma bilang iya, kalau tidak pernah didoakan orang. Makanya kalau mau kita tidur, bacakan di suratul Fatihah semua. Setelah itu baca kita ayat kursi 1 kali. Kalau kita baca trikul, ya 3 kali. 3 kali. Ya, setelah itu baru kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Cukupkan menjadi 100. Allahu Akbar kabir, Alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahu kulli syai'in qadir. Maka faka'annama sama saja kata Nabi, kau sudah melaksanakan haji dan umrah. Anu gampang ya, Bu. Makanya di bulan Zulhijjah ini yang paling banyak kita baca la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Tanggal 9 Zulhijjah nanti, Bu, maka perbanyak kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kalau dia tak paling ada melempuh dah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau 9 Zulhijjah nanti. Ya tentu kita ini berbeda nanti, Pak Di. Yang berbeda. Ya ada yang tanggal 27, ya 9 Zulhijjah, ada yang tanggal 28. Yang jelas Ibu, ya wukuf di Arafah itu ya berkaitan, apa namanya? Wukuf itu berkaitan dengan tempat. Sedangkan tanggal itu berkaitan dengan tanggal. Jadi, tidak usah kita permasalahkan. Kenapa? Rasulullah itu sudah puasa sebelum melaksanakan haji. Ya, apa namanya? Tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah sudah puasa. Ya, tahun ke-6 Hijriah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan Rasulullah nanti naik haji tanggal 10 Zulhijjah. Jadi, ya yang namanya wukuf di Arafah itu berkaitan dengan tempat, yaitu salah satu tempat di Arafah. Sedangkan puasa Arafah itu berkaitan dengan tanggal 9. Di mana kita berada? Kalau kita di sini tetapkan tanggal 9 Zulhijjah tanggal 28, maka di situ kita puasa tanggal 28. Jangan dikaitkan dengan hukum di Arafah. Inilah yang menjadi permasalahan di masyarakat kita, karena selalu kaitkan antara wukuf di Arafah dengan tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah sekalian, ya, orang mati itu masih bisa disedekahkan. Jadi dia tidak bersedekah lagi, tapi masih bisa disedekahkan oleh ya ahli waris yang di belakang. Makanya saya sampaikan ibu sekalian,
Ya, apa yang dibagikan ini ya usahakan diniatkan pahalanya untuk almarhum. Insya Allah masih sampai pahalanya ke sana. Tapi nanti ada pahalanya kalau dimakan. Ya, kalau tidak dimakan ya tidak ada pahalanya. Makanya bos sekalian ya kasih, kalau dikasih kita nih baru kita makan. Kenapa? Karena itu diharapkan oleh orang tua, anak-anaknya di belakang bersedekah kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, orang tua aku sudah meninggal dunia, masih bisa disedekahkan? Maka Rasulullah bersabda, tasaddaq anak, silakan bersedekah atas nama orang tua. Ya, jadi masih bisa ibu sekalian bersedekah dengan atas nama apa saja. Bersedekah dengan uang, bersedekah dengan makanan, bersedekah dengan minuman, maka insya Allah masih sampai pahalanya kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Selanjutnya ibu sekalian, yang ketiga adalah kehadiran kita pada malam ini untuk saling mengingatkan pentingnya mengingat namanya kematian. Jadi orang mati juga masih bisa dikhatamkan Al-Quran. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada mengatakan sampai, yang mengatakan tidak. Kalau saya ambil maki pendapat yang mengatakan sampai. Ya. Ada satu kisah pada zaman seorang waliullah naik haji. Selesai tawaf, dia salat sunnah di dalam makam Ibrahim. Setelah itu dia tidur. Sementara tidur dia bermimpi. Dia melihat masuk dalam alam kubur. Melihat orang yang ada di alam kubur itu seperti mengais-ngais sesuatu. Dia mencari sesuatu. Ya. Mungkin itu kalau ada lagi kasihan yang kirim pahala, ada doa lagi, ada imam yang membaca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tahu na tomate tolong mana kita cek dia kasih. Tapi ada ibu enak tenang di tempatnya, dia tidak pernah tinggalkan tempat. Kenapa? Ya ternyata ada anaknya yang selalu mendoakan. Dia selalu khatamkan Al-Quran, selalu bacakan Yasin dan sebagainya, selalu bacakan Fatihah, selalu bacakan Qul huwallahu ahad. Ya, dia lihat alamatnya bahwa anakku tinggal di pasar. Setelah terbangun, dia tidak langsung kembali ke kampungnya, dia pergi mengecek dalam mimpinya. Ternyata dia melihat seorang yang setengah bayar. Kalau ada pembeli dia ladeni, kalau tidak ada pembeli dia membaca sesuatu. Dia dekati. Apa yang kita lakukan, Pak? Apa dia bilang? Orang tua aku sudah meninggal dunia. Katanya masih bisa didoakan, masih bisa dikhatamkan Al-Quran. Inilah yang saya lakukan sampai sekarang. Apa kata ulama tersebut? Lanjutkan pekerjaanmu. Orang tuamu enak dikubur karena kamu selalu mendoakan dan selalu menghatamkan Al-Quran kepada orang tuamu. Ya, tahun depan bermimpi lagi. Tapi orang itu kasihan, orang tua yang tadi tahun lalu itu tidak pergi itu lagi kasih mengais-ngais. Ternyata yang anaknya yang selalu mendoakan mati tuh dikasih. Ya, sudah tidak lagi yang doakan. Oleh karena itu kepada anak-anaknya, berapa anaknya almarhum? Ya, 7 orang. Jadi kalau itu semua mendoakan setiap saat minimal setelah melaksanakan salat fardu, maka insya Allah bahagialah orang tua, karena investasi yang paling berharga anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Kalau harta yang kita tinggalkan oleh sekalian, semua kita tidak ada yang kita bawa mati. Menjadi investasi anak-anak kita di belakang. Ya, oleh karena itu investasi yang paling berharga adalah anak yang kita tinggalkan, anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi orang mati itu tidak putus amal, yang putus adalah pahala. Ya, makanya ibu sekalian, inna aksara sihhi ahlin nar minat taswif. Sesungguhnya kebanyakan teriakan ahli neraka itu adalah orang yang ketika hidup di dunia selalu menunda-nunda amal. Ya, idza wada'atil janazah, ketika jenazah itu letakkan di atas pembaringannya mau diantar ke kubur, in kanat salihah. Kalau dia orang yang soleh, apa dia bilang? Qaddimuni, segerakan. Ya, di sana sudah surga menunggu. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Kuburan bagi orang yang beriman sekalian menjadi taman-taman surga dan merupakan kekang dari kekang api neraka bagi orang yang ketika hidup dunia selalu menunda membuat amal. Wa in kanat ghayra salihah, tapi kalau dia bukan orang yang soleh, apa tuh dia bilang? Ya wailaha, celaka. Fa aina tazhabuna biha, saya mau dibawa ke mana? Saat itulah baru dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq
wa akun minas sholihin. Sekiranya bisa ditunda dulu ajalku ya Allah, mau ke apa? Baru dia mengatakan fa'asaddaq, mau bersedekah. Wa akun minas sholihin, saya mau jadi orang yang saleh. Tapi penyesalan tinggal penyesalan. Mau tambah banyak orang dikubur sekarang berteriak, cuma kita tidak dengar. Seandainya kalian dengar kata Nabi la so'aika, pasti kalian semua pingsan. Apa yang diminta ibu? Cuma satu, mau kembali ke dunia. Bukan mau kembali bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan anaknya, bertemu dengan saudaranya. Tapi dia mau kembali ke dunia untuk mengganti kelalaian yang pernah dia tinggalkan. Dan surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa dia bilang orang yang sudah mati yang menyesali, Bu? Qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Buat paling suka kasih cinamba kulit. Mau ku apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Agar supaya saya bisa mengganti amal yang pernah saya tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataanmu itu sia-sia belaka. Oleh karena itu, sebelum kita sampai ke sana, kasih full memang amal. Ya, apabila ada hidayah datang, langsung kita ambil, jemput. Ya, karena hidayah biasa terkadang kalau sudah sering datang hidayah, lantas kita tidak menjemput, maka di belakangnya lagi terkadang susah lagi datang hidayah dari Allah. Kalau tengah malam maki ibu bangun maki, nah ada waktu untuk salat tahajud, eksekusi memang. Jangan ditunda nanti. Ya idza amsayta fala tanzilis sabah. Kalau kalian sampai di sore hari, jangan menunggu sampai di pagi hari. Wa idza asbahta fala tanzilil masa. Dan kalau kalian sampai di pagi hari, jangan menunggu sampai di sore hari. Tidak ada jaminan kita masih hidup. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kalian sholat, maka anggaplah sholatmu itulah yang terakhir. Ya, supaya betul-betul kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan. Ya, sekali lagi, yang ketiga, kehadiran kita untuk bertazkiratul maut. Mati itu cuma istilah Bapak Ibu. Mati itu bukan habis, tapi cuma kita nantakilu min darin ila darin akhir. Kita cuma pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjalanan kita masih sangat jauh, panjang dan melelahkan. Yang pertama yang akan kita lewati, Bu, di alam syahada, dalam dunia ini. Berapa lama kita di sini? Tidak lama. Saya sudah sering sampaikan, Ibu. Rasulullah bersabda, likulli syai'in hasadun. Segala sesuatu mempunyai masa panen. Wa hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Masa panennya umatku antara 60-70 tahun. Nah, kalau kuliah di depan-depanku ini, ya lebih banyak yang sudah dilewati. Ya kalau umur sekarang 50 tahun, siaga men. Dia dalam beda. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah di dunia seperti seorang tamu. Kita cuma bertamu sebentar. Ya, kita berlayar, Ibu. Singgah di suatu pulau. Bukan kita singgah di pulau itu membangun bangunan. Kita hanya sekarang untuk mengambil perbekalan, melanjutkan perjalanan kita masih sangat jauh. Ya, saya yang sudah mulai itu menghitung. Sekarang umurku sudah 55 tahun. Ya, kalau sampai 60 tahun, 5 tahun minimal. Ya, jadi yang 60 tahun, 70 tahun, Pak. Menulis itu malah kurma ke walada. Ya, apalagi Pak Kama ini. Hati-hati Mama Kifamu. Ya, cuma yang menjadi masalah karena ya tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Cuma kalau secara matematika, Ibu, yang sudah tua ini sudah siap. Yang pertama disyukuri yang sudah tua, Pak, karena sudah suami dilalui. Sudah makin jadi bayi, sudah makin jadi anak-anak, sudah remaja, sudah dewasa, sudah ada anak, cucu. Apa yang ditunggu tinggal satu malam? Apa itu? Al-maut. Yang kedua yang disyukuri yang sudah maya, sudah tua ini, Pak, karena tidak mungkin mati muda. Yang sudah tua. Karena yang muda ini belum tentu kita bisa sampai tua, Pak. Terkadang tinggal yang tua, justru yang muda dulu berangkat. Kita niat tuh lasap pamati tahu. Seandainya lasap pamati itu matematik itu rumah sakit. Ya, apa paling yang itu pada rabi suka. Ditania tuh kecelakaan pamati itu. Banyak tonjol orang kecelakaan dia mati, Bu. Nah sama menende pada rabi suka, nanti pada rabi ajaran. Kalau sudah sampai ajalnya idza jaa ajalum la yastakhiruna sa wala yasta. Ya, disampaikan tadi oleh Qari tadi bahwa segala sesuatu itu mempunyai ajal. Dan semua ini ajal. Cuma wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan kita akan mati. Ya. Yang jelas kita jalan terus ini
Mendekati namanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kita semua takuti, kita semua hindari, mulaqikum, pasti akan menyumpai dan akan menemui kita. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Sekalipun kita di tempat yang kokoh, nareko narapi dia jalta. Oleh karena itu tidak ada kata lain. Oh, nafsaka fi ahlil kubur. Persiapkan diri kita apa yang akan kita bawa masuk di alam kubur. Setelah itu baru kita melewati namanya sakaratul maut. Kata Nabi, ya innalil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Tapi bagi orang yang beriman, ibu, ya memang sakit sakaratul maut itu. Cuma ya tidak akan dicabut nyawa seseorang kecuali diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka. Kalau orang yang beriman ketika mau meninggal dunia diperlihatkan tempatnya di surga. Sementara dilihat tempatnya di surga dicabut nyawanya. Ini tidak terasa sakaratul maut. Kenapa? Sementara dicabut dia lihat tempatnya dalam surga. Sebenarnya sakit ibu, cuma tidak terasa. Kenapa? Karena ibacat dirona ke surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abasyiru bil jannah, diberikan berita gembira dengan surga. Setelah itu kita masuk di alam kubur, di alam barzakh. Berapa lama kita di sana tidak ada keterangan yang jelas. Cuma ada yang tanya saya, Ustaz, enak itu orang dekat-dekat kiamat dunia baru mati di. Saya bilang maksudnya, tidak lama disiksa dia kubur, kalau ada siksanya langsung dibangkitkan. Oh, dia nama kalau ceritanya capok. Boleh jadi orang yang dulu-dulu meninggal dunia habis siksanya. Kalau ada siksaannya di kubur, ya kita yang baru masuk dapat tosi gimana pamula. Menonton tosi ada ikut tosi. Udah tahu nah iya. Ya, dan sepele orang disiksa dalam kuburnya, Bu. Kemungkinan merasa kalau sudah disiksa dalam kubur tidak disiksa bila di kemudian. Apa itu, Bu? Pertama, orang yang selalu memperlambat waktu sholat. Maka jadi situlah keistimewaannya orang yang rajin berjamaah. Ini orang jamaah semua. Ya, yang pertama tidak akan diberikan kefakiran di dunia. La yusibu fuqara fid dunya. Yang kedua, yarfa'ullahu lahu azabal qabr. Diangkat dirinya dari siksa kubur. Yang ketiga, yu'ti kitabahu biyamini. Akan diberikan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, ya apa namanya? Yadkhulul jannah bila hisabin, masuk surga tanpa dihisab. Yang kelima, yang keempat tadi adalah yamurru ala sirati kamuril khatir, dia akan jalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Dan yang kelima, yadkhulul jannah bila hisabin, masuk surga tanpa dihisab. Makanya sekalian lo kita berjamaah. Perempuan laki-laki, jangan cuma perempuan laki-laki mau dapat fasilitas, kita juga perempuan, Bu. Tidak ada larangan perempuan untuk pergi berjamaah di masjid. Apalagi kita sudah tahu semua, salah satu pahala haji, Ibu, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu di rumah baru ke masjid, maka kanat ajri hajjatin taman hajjatu, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna pahalanya. Masa laki-laki saya mau dapat fasilitas, perempuan tidak? Ya, makanya jangan bagi podir kalau ada mengatakan bahwa katanya Nabi mengatakan lebih baik sholatnya perempuan di rumah daripada di masjid. Itu kalau ada sesuatu yang menghalangi pergi ke masjid. Seperti pergi cerita di masjid, gosip di rumah kita. Ya, atau takut dicuri di rumah maki, Bu. Tapi kalau sudah tua maki pensiun maki. Jadi kalau curi kok ya rujak kapal lo kita pada jam. Ya, itu salah satu keselamatan di alam kubur. Setelah di alam kubur sekalian baru kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan baru kita dikumpul di padang mahsyar. Salah satu tempat mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir itu akan dikumpul di padang mahsyar. Di proses yang akan kita alami di sana pertama dihisab, dihitung dulu semua amal. Ya. Setelah dihitung, Ibu, maka diberikan kitab amal. Setelah diberikan kitab amal baru kita di mizan, ditimbang. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang berlaku nanti di hari kemudian adalah mizan, timbang. Karena kalau yang berlaku di hari kemudian semua dosa dicuci dalam neraka baru bisa masuk surga, mana sama lagi? Karena ada semua dosa, Ibu. Kalau yang kuliah muka-muka tidak berdosa, tidak bitai. Untuk Allah menutupi aib. Seandainya Allah membuka aib di sini, bubar ini acara. Kenapa? Ada semua aibnya orang. Seandainya Allah membuka aibku di sini, tidak jadi acara. Kenapa? Bapak Ibu jijik melihat saya.
Ya, untuk Allah menutupi aib kita semua. Makanya jangan kita selalu membuka aibnya orang, karena kita semua punya aib. Ya. Tapi kalau yang berlaku nanti di kamu dalam mizan, timbangan, maka insya Allah. Maka itulah yang kita bahas pada yang pengajian yang lalu, bahwa ya orang yang paling terakhir nanti diangkat dari sisa api neraka adalah orang yang cuma bermodalkan 2 kalimat syahadat. Yang penting pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia tidak sholat banyak dosanya, pada akhirnya akan masuk surga. Ini makan apa Allah Ta'ala sutama suruhan, makan hami mata mamotu matu. Ya, cuma kita tidak tahu kapan akan masuk surga. Kalau cuma modal 2 kalimat syahadat, itu mendalanya orang anak muda yang itu masuk pajak. Apa dia bilang, masuk semua aja nanti orang di surga Ustaz, yang penting pernah mengucapkan 2 kalimat. Iya, masuk semua aja nanti, yang penting pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuma kita tidak tahu kapan masuknya. Paling terakhir, kalau paling terakhir kiru perlu tetap masuk. Ya, ibu sekalian. Setelah itu barulah kita menunggu syafaat. Yang salah satu yang memberi syafaat dari kemudian adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mau kita apa syafaatnya, tentu kita memperbanyak selawat kepada beliau supaya nantinya diri kita ditolong kalau kita celaka. Sebenarnya yang ditolong itu yang celaka, tapi kalau selamat tidak ditolong jibu. Ya, tidak tolong. Makanya ada juga mengatakan kalau di ilmu tasawuf itu, Bu, ya apa namanya? Ya, ada mengatakan, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga bersama dengan Nabi. Kira-kira sanggup lagi, Bu, bersama dengan Nabi dalam surga? Ya, kalau saya biar bisa tidak sama dengan Nabi. Kalau ada dengan Nabi di situ, tentu kita agak malu-malu juga, bukan ya namanya Nabi, Bu. Sama tahu kalau kita baca doa itu, baru kita sama-sama dengan orang-orang yang di situ, yang orang-orang petinggi. Karena bilang, jangan bisa di situ, saya tidak bebas, aku sama kalau di situ, Kak. Ya, yang di luar-luar mau saja. Yang tentu kalau kita sama-sama dengan Nabi, malu-malu kipu. Kenapa? Karena dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting kita masuk surga lah. Nah, setelah itu baru kita meniti di sirat, dan perjalanan terakhir kita baru kita sampai di terminal terakhir, yaitu surga atau neraka. Oleh karena itu, karena perjalanan kita masih sangat jauh panjang, dan yang menentukan adalah kita mempersiapkan bahan ataukah bekal di dunia ini. Kapan kita salah di dunia, maka untuk selama-lamanya kita akan rugi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal, mari kita kasih pul-pul memang ibadah sekarang sebelum kita. Nah, kalau kita sudah capek-capek di dunia, Bu, masuk di kubur, insya Allah istirahat total. Tapi kalau kita santai di dunia, masuk di kubur dapat toski pamula. Oleh karena itu, jangan kita santai. Mari kita betul-betul beramal supaya nantinya kita tidak menyesal di hari kemudian, dan kita bisa menutup ayat ini dengan husnul khotimah. Mari kita doakan almarhum Bapak Ambo Lalo. Mudah-mudahan insya Allah ada di antara kita diterima doanya, sehingga beliau insya Allah diampuni dosanya, dilipat gandakan kebaikannya, diluaskan ke tempatnya seluas mata penglihatannya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ala hazin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ruhihi Ambo Lalo syai'un lillah. Al-Fatihah. Kita bacakan kul huwallahu ahad 3 kali satu orang. Bacaan surah Al-Ikhlas dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa adkhilhul jannata wa a'izhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dia orang tua kami, ya Allah. Sayangilah dia, ya Allah. Berkahilah kuburannya, ya Allah. Luaskanlah tempatnya seluas mata penglihatan. Bersihkanlah dia dari segala noda dan dosa, ya Allah. Sebagaimana bersihnya pakaian putih dari segala kotoran.
Gantilah untuknya tempat rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia ini. Masukkanlah ya Allah ke dalam syurgamu. Lindungilah dari siksa kubur ya Allah dan fitnahnya. Serta lindungi siksa neraka-Mu yang sangat pedih. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur dan fitnah akhirat ya Allah. Fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, ya Allah, sayangilah mereka berdua melebihi sayangnya terhadap kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa bismil Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Minallahil musta'an wal intiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.